Malam parang nggak lepas. Orang datang mau tahlil, nggak ada tahlil malam ini. Nggak ada. Bid'ah. Salah, sesat. Ya Allah, dia capek orang tuanya ini doain orang lain, jatah dialah mungkin yang butuh doa, ya, malah nggak dibolehkan. Ini tadi karena sesat tadi, salah fikir, makanya disebut salafi. Ya, salah fikir. Salah pilih juga boleh. Ini hati-hati hadirin. Kita nih tadi. Banyak orang sekarang memaki pakai dalil, mengkafirkan orang pakai dalil, mensyirik-syirikan orang pakai dalil, halal darahnya orang pun pakai dalil. Ini hati-hati, sering kita ingin sampaikan hati-hati, ya, khususnya dengan pemahaman-pemahaman ini. Semuanya itu bermula tahu dari apa? Radikalisme itu bermulai daripada mudah menyalahkan orang lain, walaupun daripada hal yang sepele. Dan supaya kita bisa membedakan yang mana orang yang alim, betul-betul alim, ataupun alimnya masih setengah-setengah alim, atau memang mungkin pura-pura alim, adalah orang tersebut tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena Masya Allah ilmu ini sebegitu luas. Antum ini kalau betul-betul ngikutin pelajarannya yang dipelajari oleh Buya Zulhendri, itu antum bisa jadi ya, kalau bukan karena ada tasawuf, sebagaimana kata Imam Malik, man tafaqqah bila tasawuf faqad tafassak. Orang yang belajar fikih tapi gak belajar tasawuf bisa jadi orang fasik. Betul itu. Karena kita dalam belajar fikih itu semakin tinggi, semakin banyak aqwal ulama, ucapan-ucapannya ulama yang bisa jadi semuanya jadi boleh. Semua jadi boleh. Tapi itu gak akan disampaikan oleh guru-guru kita untuk menjaga supaya orang tidak chaos. Umat awam ini gak chaos. Yang disampaikan yang mu'tamad. Tapi kalau kita baca selok beluk, apalagi kita belajar baca tadi, salah satu yang kitabnya Imam Nawawi Minhajut Talibin, itu syarah-syarahnya, Masya Allah banyak disyarahkan oleh para ulama besar kita. Itu semuanya boleh. Semuanya jadi boleh. Kalau nggak ada tasawuf, itu kata Imam Malik lah tadi, jadi orang fasik kita. Akhirnya gampang yang ngambil yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang harusnya hukumnya, yang harusnya lebih kita jaga, kita tinggalkan kalau nggak belajar tasawuf. Makanya belajar itu, ya, belajar fikih harus belajar tasawuf. Itu kata Imam Malik, man tafaqqah wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Itu baru benar. Ada pula orang golongan zaman sekarang ini tasawuf dibilang bid'ah. Nah, itulah makanya jadi orang fasik semua. Belajar fikih enggak belajar tasawuf. Kenapa? Di dalam tasawuf itulah kita perlu untuk tazkiyatun nufus. Ya, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Dari apa? Salah satunya itu tadi, enggak mudah menyalahkan orang. Orang kalau alim, ya, kalau dia melihat segala sesuatu yang bukan mungkin apa yang biasa dia lakukan daripada hukum-hukum syariat, dia akan mencari, mungkin dia pakai ulama ini, mungkin dia pakai ulama ini, karena dia punya pengetahuan yang banyak. Tapi kalau pengetahuannya sedikit, nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, itu dia salah. Itu dia nggak betul. Kenapa? Yang dia tahu sedikit pengetahuannya, yang dia tahu minimal pengetahuannya. Oleh sebab itu yang gampang nyalahin orang itu berarti orang yang setengah ilmunya, atau kurang tinggi ilmunya, atau mungkin pura-pura berilmu. Nah, mulainya ini yang sampai nanti puncaknya halal darah, mulainya itu dari sini. Yang khilafiyah dari segi yang paling kecil, taruh tangan entah di mana ketika sholat, yang di sini, yang di sini, yang ini segala macam. Kalau nggak sama-sama dia, ini nggak betul ini bodoh ini. Ya, kenapa di sini? Ya. Jenggot kita panjang sedikit atau kita pendekkan, ini nggak betul ini. Betul. Itu dahinya kalau nggak 6 balaknya, ya, itu nggak betul. Kalau udah 6 balaknya baru betul. Akhirnya semua nunjuk-nunjuk salahnya orang, salah orangnya, nggak pernah tunjuk diri sendiri salahnya kita. Yang dicari salahnya orang. Itu kalau sholat nggak pijak-pijak kaki orang tuh nggak betul. Mulai dari situ. Sudah mulai didoktrin kita, salah, tuh tengok. Yang selalu disampaikan tuh tengok. Perlakuan mereka bid'ah, perlakuan ini mereka salah, ini sesat, ini sesat. Nunjuk orang sesat terus. Udah enak, udah nyaman kita nyesatkan orang, barulah naik pakai dalil. Ya, pakai dalil bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, itu bid'ah. Tunjuk sana bid'ah. Udah kayak lagu bid'ah. Udah kayak syair bid'ah. Semua bid'ah. Bahkan sesama mereka membid'ahkan sendiri. Ya, saking udah gak tahu lagi mau bid'ahkan orang lain, udah habis topik. Capek kali.
setiap tahun udah kita bid'ahkan orang-orang buat maulid, yang bikin maulid makin rame. Udahlah kawan awak sendiri pun awak bid'ahkan biar ada topik. Naik lagi udah biasa, barulah masuk syirik. Naik lagi udah biasa syirik orang kafir, baru halal darahnya. Makanya ini hati-hati, pemikiran ini hati-hati. Saya sering mengatakan, ya, kita kalau punya anak, ini rata-rata mayoritas orang tua, kita kalau punya anak jangan pernah puas dulu kalau melihat fenomena zaman sekarang ini banyak orang-orang hijrah. Ya, jangan pernah merasa puas, oh alhamdulillah nggak apa-apalah anak saya, yang penting udah pergi ke masjid, dia sholat 5 waktu, masya Allah penampilannya sudah berubah, hijrah dia. Oh tunggu dulu, tengok dulu hijrahnya itu, hijrahnya sama siapa, di tangan siapa dia hijrah, siapa yang membimbing dia ketika hijrah. Terkadang saya mohon maaf, sering kali saya dapatin ada orang-orang dulu yang belum tobat, atau bahasa anak mudanya belum hijrah, betato dia, ya mungkin ketika lagi jalan beganja dia, bejudi dia, tapi subhanallah ketika kita lewat paling enggak dia ucapkan, Ustaz, alhamdulillah, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Habib, masih disapa kita dengan penghormatan. Udah hijrah, udah berubah, udah berjenggot tebal sampai kemana, sampai panjang, Allah alam nggak tahu sampai, walhasil kaki kayak kebanjiran celananya, berubahlah walhasil. Kita lewat tuh ahli bid'ah, tuh ahli bid'ah masih betato, dia jadi preman, dia ucap salam sama kita. Udah hijrah dia, ditunjuk kita jadi orang syubhat, orang yang sesat. Bagus mana? Bagus dia jadi preman atau jadi orang yang udah hijrah itu? Preman saya rasa lebih bagus. Oleh sebab itu jangan pernah merasa, anak saya yang penting pergi masjid. Tengok dulu anak kita belajar sama siapa. Tutup, ini waktu juga yang sangat singkat, masya Allah. Sita dapat, dia lebih dari 17 itu. Terakhir itu saya pernah dapat kejadian langsung. Ini supaya kita perhatian sebagai orang tua. Ini supaya diingatkan tuh anak-anaknya tuh nanti. Bahaya masalah anak ini. Itu ketika pernah kita dapatin langsung. Ada satu orang tua di Medan ini kasusnya. Ini orang tua, masya Allah, hadir tahlil, wirid kampung itu nggak pernah tinggal. Setiap malam Jumat, ya malam Selasa, malam apapun ada wirid kampung dia nggak pernah tinggal. Setiap rumah-rumah dia datang. Rajin betul dia baca tahlil itu. Wah subhanallah. Ya, ini anaknya, dia punya anak hijrah macam-macam begitu, dia nggak tahu. Ya, dia cuma tahlil. Ya masya Allah, dihormati sama orang. Ya, rajin ke rumah orang. Meninggal ini orang tua. Ini kejadian langsung saya alamin. Saya lihat langsung keadaan ini. Itu meninggal orang tua. Ya, namanya orang suka datangin rumah orang lain, orang juga sudah datang ke rumahnya. Suka dia doakan orang lain, orang juga pengen ketika dia meninggal ingin didoakan, ingin mendoakan juga. Subhanallah, habis dikuburkan, yang pertama yang dia bawa bukan cangkol, parang. Parang apa? Nggak ada baca-baca tahlil, nggak ada talqin dalam kubur. Pulang, udah kita lempar kucing kita itu. Lempar aja tuh mayat, udah selesai, pulang. Malam parang nggak lepas, orang datang mau tahlil, nggak ada tahlil malam ini, nggak ada, bid'ah, salah, sesat. Ya Allah, dia capek orang tuanya ini doain orang lain, jatah dialah mungkin yang butuh doa, ya, malah nggak dibolehkan. Ini tadi karena sesat tadi, salah fikir, makanya disebut salafi, ya, salah fikir. Salah pilih juga boleh. Ini hati-hati hadirin. Kita nih tadi saya katakan, bukannya banyak kali amal, bukannya banyak kali pahala kita di dunia, masih kita juga butuh pahalanya orang untuk ditransfer ke kita. Kalaulah dapet yang model-model anak kayak gini, itu gak durhaka dunia akhirat apa ini, aku lagi butuh kau pula gak kasih. Ya, maka perlu untuk kita jaga. Tadi saya katakan jangan pernah merasa puas anak kita udah hijrah, tengok-tengok hijrahnya sama siapa. Ini khususnya anak-anak muda, khususnya di kota di kota besar. Itu targetnya mereka tuh kota besar. Kalau di kampung-kampung, saya itu tinggal di Aceh, kayak di Medan juga. Di kampung-kampung susah masuk mereka itu. Kenapa? Orang-orang kampung pasti ta'assub sama seorang guru yang ada di kampung tersebut. Kadang-kadang mereka lebih pakai ucapan guru mereka dibandingkan nabi mereka. Yang penting ucapan guru saya itu. Padahal ya gurunya insya Allah juga agak keluar daripada ucapan nabi, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitulah ta'assubnya mereka. Jadi mereka lebih selamat. Ada satu pemahaman yang lain yang kurang sesuai dengan guru mereka, mereka tinggalkan, nggak dipakai. Ya itu sesat. Nah itu nggak betul.
Ya, ini masih bagus terjaga di kampung-kampung, tapi di kota besar enggak. Di kota besar kita sudah banyak lepas kontrol. Ya, sudah susah untuk kita mengkontrol. Ya, belum lagi Masya Allah kajian-kajian yang begitu menggiurkan. Kasih nasi bungkus, kasih celana cingkrang, kasih tasbih, kasih door prize, ini dan itu. Masya Allah, bikin orang akhirnya jadi tergiur. Ya, orang lapar dikasih nasi bungkus, siapa yang nggak mau? Ini saya punya yang ikut sama saya ini, Pak Juanda. Beliau Masya Allah, di masjid beliau itu kalau orang sholat subuh cuma 20 orang, 25 orang. Tapi sekarang udah setiap malam, setiap hari, setiap subuh jadi 100 orang, 150 orang. Kenapa? Dapat mitiau tiap hari. Beliau yang ngasih mitiaunya setiap hari. Ya namanya orang lapar. Ya, nggak apa-apalah bangun lebih cepat sedikit sholat subuh, yang penting dapat nasi bungkus. Ya, begitulah model-model. Ya, ini alanya kita. Alhamdulillah kita mengajak orang untuk benar sholat subuh berjamaah, ilmu yang benar. Tapi kalau mereka, ya, dengan tampilan-tampilan, memang orang awam ini, orang-orang kayak kita ini lebih senang dengan kemasan-kemasan, merasa diri paling betul. Orang udah banyak salah, orang udah banyak dosa, banyak maksiat. Ketika ada satu kemasan yang tiba-tiba buat ekspres, merasa dia jadi lebih hebat daripada siapapun, siapa yang nggak tergiur? Beda sama ulama-ulama kita. Ulama kita yang diajarkan kalau kita hidup majelis taklim, jangan kamu sombong, kamu jadi harus orang yang tawadhu, jangan merasa diri daripada orang lain lebih baik, jangan ini, jangan itu, semuanya nggak boleh. Hati harus dijaga. Kalau mereka kan nggak, oh, tengok tuh sama ahlu bid'ah, kamu tanya itu sama ahlu bid'ah, kamu ini, mereka kan. Orang siapa yang nggak senang? Orang awam siapa yang nggak senang? Tiba-tiba dia berubah instan, tiba-tiba jadi orang alim. Wah, gampang sekarang jadi Wahabi. Kalau saya bilang nggak enak bilang Wahabi, saya nggak suka. Ya udahlah, gampang aja Wah dan Abi lah. Atau kayak Wahaboy tadi. Iya, nggak enak sebenarnya. Karena kita ini sebenarnya posisinya lebih sulit. Mereka cuman hanya sekedar modal mana dalilnya. Kita yang ditanya mana dalilnya, awak disuruh kerja cari dalil. Ya. Padahal kalau kita tanya balik mana dalilnya sama mereka, dia juga nggak tahu. Tapi orang kan ketika sudah menayangkan pertanyaan, dapat lawan bicara orang yang nggak bisa jawab, itu kan merasa hebat kali kita. Wis, aku tanya dia nggak tahu. Padahal sama-sama nggak tahu. Mumpung dia duluan bertanya, kita yang kalah. Ya. Belum lagi sistemnya kita ini hanya pasrah sama ustadz. Ustadz bilang ini, mau dalilnya ada atau enggak, ya terserah, yang penting ustadz sampaikan, udah itu yang betul. Ini kita belajar kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada beliau belajar dengan guru beliau, ada sanad. Itu seakan-akan kita belajar langsung dengan Imam Nawawi. Sebagaimana Imam Nawawi juga mensanadkan sampai kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya ini kita baca di depan Nabi Muhammad SAW. Itulah guru kalau punya sanad. Tapi kalau nggak punya sanad ya gitu tadi. Ya, ngaco, pemikirannya sesat. Di dalam Riyadhus Shalihin yang mereka pakai juga kitabnya tadi disebut bagaimana tentang apa tadi Ustaz? Ziarah makam Nabi disebut ziarah masjid Nabi. Di dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan oleh Imam Nawawi hadis yang dinukil oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Orang di zaman Nabi Muhammad itu kalau habis sholat mereka berzikir mengangkat suaranya ketika berzikir. Kok diubah mereka pakai? Karena itu tadi berilmu tanpa ada sanad. Walihada yang begini-begini harus kita jaga. Itu tadi saya katakan Al-Hajjaj ibn Yusuf, balik lagi di penutup. Al-Hajjaj ibn Yusuf, ya, itu ketika mau membunuh orang, mau membantai orang, dia tanya, ini pastikan dia sholat subuh berjamaah apa enggak. Kalau sholat subuh berjamaah nanti tunggu dia nggak subuh berjamaah baru kita bantai, atau kurung dia sampai satu hari besoknya dia nggak sholat subuh berjamaah baru kita bantai. Kenapa? Si kejam ini Al-Hajjaj bin Yusuf ini masih takut orang yang sholat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah. Jadi kalau kita sudah dalam keadaan fi dhimmatillah, dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dapat asuransi dari Allah, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Ya, asuransi kesehatan aman, asuransi rezeki aman, asuransi kebahagiaan aman, asuransi ketentraman aman, semua asuransi aman. Ya, kalau kita betul menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.